dengan kita menjadi presidensi atau menjadi tuan rumah G20 dan ketua G20 tahun 2022 ini, pertama adalah branding, Pak. Tentunya pasti. Branding bahwa Indonesia salah satu negara berkembang yang mampu untuk menjadi tuan rumah dan presidensi G20 tahun 2022. Ini kalau branding nanti kita sukses dan hasil, ini nama dan nama Indonesia maupun branding kita itu akan cukup kuat untuk menarik nanti baik investasi maupun wisatawan ke depan. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik, serahin aja ke PLN Mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadrono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB, yaitu Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, ST, MSc, Magister Engineering, PhD. Beliau adalah Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Apa kabar, Bu? Baik, Pak Bambang, alhamdulillah. Ya. Terima kasih sudah diundang, Pak. Mohon mungkin Ibu bisa ceritakan pengalaman ketika Ibu kuliah di S1 maupun S2 Teknik Kimia di ITB, kemudian perjalanan karir di Kementerian PPN Bappenas, sampai saat ini dipercaya menjadi Deputi Bidang Ekonomi. Silakan, Bu. Baik, Pak Bambang, kalau boleh saya mengulas sejarah sedikit, Pak ya. Waktu itu memang tahun 1990, saya lulus dari SMA Negeri 3 Bandung, Pak. Kebetulan kalau di SMA 3 Bandung itu kan mayoritas dari siswa-siswa di sana 90% pengennya ke ITB, Pak. Nah, kelihatannya saya terbawa arus dari teman-teman itu. Jadi kemudian saya ikut daftar ke ITB, kebetulan karena saya menyukai pelajaran kimia, saya memilih teknik kimia, Pak, waktu itu. Dan alhamdulillah sudah diterima. Lalu saya kuliah di situ, tentunya dari 90 siswa, perempuan itu kira-kira hanya 19 orang, Pak. Jadi kami memang berada di dunia teknik yang mayoritas laki-laki, dan disitulah kami harus survive, Pak. Belajar untuk bagaimana kita bisa tetap tetap bisa berdiri dan mandiri juga, Pak, karena tentunya dari setiap langkah pun, seperti laboratorium pun juga laboratorium yang memang membutuhkan kekuatan fisik juga, Pak. Jadi saya dan teman-teman yang perempuan di sana tentunya kita harus bisa tetap melakukan dan menjalani seluruh rangkaian proses kuliah dan laboratorium sampai kemudian melakukan rancangan pabrik. Itu juga kami harus bisa setara dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman laki-laki kami, Pak, waktu itu.
Saya kebetulan lulus tahun 1995 April, Pak, 9 semester menyelesaikan studi S1 di Teknik Kimia. Dan kebetulan waktu hampir lulus itu ada tawaran beasiswa untuk kebetulan di papan pengumuman di sana ada kesempatan beasiswa ada 2, Pak. Saya daftar dua-duanya. Satu, beasiswa yang dibiayai oleh Dikti untuk menjalankan S2 di dalam negeri. Yang satu lagi adalah beasiswa S2 ke luar negeri, ditawarkan oleh Bappenas, Pak. Saya daftar dua-duanya, tetapi kemudian yang pertama kali pengumuman untuk diterima 2 bulan setelah saya daftar adalah beasiswa Dikti, Pak. Dan kebetulan saya memilih S2 Teknik Kimia di ITB juga, dan sampai setahun setelah saya kuliah, sekitar 6 bulan setelah saya kuliah di S2 ITB, baru pengumuman itu keluar yang beasiswa sekolah luar negeri, boleh ke Amerika, boleh ke Eropa, terserah kita memilih kemana, Pak. Nah, itu proses cukup panjang sambil saya menjalani proses untuk memperoleh beasiswa luar negeri itu, saya tetap menjalankan kuliah di ITB, Pak. Dan kebetulan, ya ini mungkin perjalanan hidup saya, Pak, ya. Memang ditakdirkan seperti itu. Jadi begitu saya lulus dari S2 Teknik Kimia bulan Juni, dan di situ pengumuman bahwa saya diterima di S2 luar negeri di Amerika. Nah, jadi bulan Juni saya lulus, tahun 97 saya lulus, bulan Agustus saya langsung berangkat ke Amerika, Pak, dengan beasiswa Bappenas. Dan tentunya karena ini beasiswa Bappenas, sebelum berangkat saya harus menandatangani kontrak bahwa setelah selesai kuliah di Amerika harus kembali mengabdi ke Bappenas, dan saya menyanggupi untuk hal itu. Itulah mulai saya karir di Bappenas, Pak, setelah pulang sekolah dari Amerika. Boleh tanya nggak? Itu boleh, Pak. Waktu di Amerika langsung S3 atau kembali ulang S2? S2 lagi, Pak, karena memang itu proses beasiswanya dari awal kami mendaftar adalah S2, Pak. Jadi tidak bisa di-switch. Program studinya apa? Program studinya Industrial Management, Pak. Di situ saya mulai belajar mengambil mata kuliah economics, Pak, beberapa. Business economics, lalu kemudian ada managerial accounting yang saya ambil karena kalau di Amerika itu industrial management itu bisa mix antara engineering courses dan business atau economics courses, Pak. Itu kita combine, boleh memilih. Nah, itu saya mulai mengenal economics di situ, Pak. Nah, karena saya berpikir kan saya nanti pulang harus ke Bappenas, saya harus mengertilah sedikit-sedikit tentang managerial maupun economics ataupun accounting. 97 saya berangkat, Pak, Agustus. 1,5 tahun saya di Amerika. Desember 1998 saya kembali pulang ke Indonesia. Jadi pas pada saat krisis ekonomi tahun 98 saya menyelesaikan studi itu, dan 99 Januari saya bergabung di Bappenas dan mulai sebagai ASN, sebagai PNS di Bappenas tahun 99 Januari. Itu tetap belum S3, Bu, ya? Belum, Pak. Oh. Nah, saya mengabdi dan mulai bekerja sebagai PNS Bappenas Januari 99, Pak. Dalam perjalanan itu, kemudian tahun 2001 saya mencoba setelah 3 tahun diperkenankan untuk kemudian mulai mengirimkan aplikasi beasiswa lagi untuk S3. Dan tahun 2001 saya mulai lakukan untuk mencari-cari beasiswa untuk melanjutkan studi S3. Dan kebetulan 2002 Pak, Januari saya berangkat ke Australia
University of Melbourne dan untuk mengambil studi S3 di bidang betul-betul economics, Pak. Yaitu saya langsung banting setir mengambil jurusan di Department of Economics, jadi di Faculty of Economics and Commerce waktu itu. Dan 3 tahun saya menyelesaikan studi S3 saya di University of Melbourne. 2005 saya pulang, Pak. Karena beasiswa yang saya peroleh 3 tahun, jadi saya usahakan bisa menyelesaikan studi S3 itu dalam waktu 3 tahun sesuai beasiswa yang saya terima. Jadi 2005 saya kembali ke Bappenas setelah menyelesaikan studi S3 saya dari Australia. Ya. Nah, mulailah di situ saya betul-betul menerkuni dan mendalami bidang ekonomi sesuai dengan penugasan saya kebetulan, Pak. Karena saya kemudian memang di bawah Kedeputian Ekonomi waktu itu sebagai pulang kemudian diamanahkan sebagai Kasubdit bidang perdagangan. Jadi saya di situ mulai memang menggeluti aspek-aspek ekonomi pembangunan, perdagangan, bagaimana Indonesia kemudian bisa meningkatkan daya saing ekonominya dan lain-lain, Pak. Ya. Disitulah mulai awal saya kemudian mulai mendalami dan mengaplikasikan ilmu yang saya dapat selama di bangku kuliah S3 di jurusan ekonomi, Pak. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersama. Jadi ilmu teknik kimianya tidak dipakai, Bu ya? Nah itu Pak, saya tidak mengatakan tidak dipakai, Pak. Tapi ternyata pada yang kita pelajari selama studi di teknik kimia itu, Pak, saya merasakan banyak manfaatnya. Pertama adalah pengetahuan di bidang engineering yang dulu memang heavily kita kuat di matematik dan modeling, Pak. Ternyata ilmu ini sangat bermanfaat pada saat saya mengambil S3 itu karena memang saya mengambil untuk economic modeling. Yeah. Jadi itu logika berpikir teknik itu bisa saya terapkan dan saya manfaatkan pada saat mengambil studi ekonomi, Pak. Karena artinya saya tidak ada kesulitan lagi pada saat mendalami model-model ekonomi yang menjadi disertasi saya, salah satunya itu. Yeah. Kemudian Pak, ekonomi yang saya memang spesialisasi saya adalah ekonomi makro, Pak. Tetapi kan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ini salah satu komponen penting adalah sektor industri. Nah ini ternyata ilmu teknik kimia mulai terlihat bermanfaat untuk bagaimana kita bisa mendorong sektor industri berkembang, Pak. Sehingga pengetahuan pada saat dulu itu membantu saya untuk memahami bagaimana sektor industri bisa kita dorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Sehingga kalau saya boleh katakan, Pak, tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat selama yang kita pelajari. Tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang, kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Ya, Bu, Bappenas atau Kementerian Rencana Pembangunan Nasional ini kan dikenal mempunyai konsep mengenai wawasan atau visi 2045. Nah, mungkin Ibu bisa cerita di bidang ekonomi seperti apa gambaran ekonomi kita yang mau kita capai 2045 nanti? Memang Pak, dalam visi Indonesia 2045 Indonesia bercita-cita untuk bisa menjadi negara berpendapatan tinggi, Pak. Artinya sebelum Indonesia mencapai ulang tahun ke-100 kemerdekaannya, kita ingin menghadiahkan bahwa Indonesia sudah bisa menjadi high income economy. Nah, syarat untuk menjadi high income economy adalah bahwa pendapatan per kapita kita
itu harus di atas 12.500 US dollar per tahun per kapita. Sekarang kita di kisaran 3.900 terakhir Pak, US dollar per kapita per tahun. Kita punya PR besar untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dalam kira-kira 20 tahun ke depan. Dan tentunya untuk itu PR kita adalah kita harus tumbuh tinggi Pak, dengan rata-rata pertumbuhan sampai 2045 adalah pada kisaran 5,7% per tahun. Nah ternyata setelah kita analisis dan kita pelajari bagaimana negara-negara lain bisa tumbuh tinggi, dan secara historical Indonesia dulu juga pernah tumbuh tinggi dengan pertumbuhan 6-7% dan 8% per tahun. Ternyata pada saat kalau kita mau tumbuh tinggi itu yang harus menjadi motor penggerak ekonomi adalah sektor industri, Pak. Karena dengan adanya sektor industri yang maju, itu bisa meningkatkan produktivitas perekonomian secara cepat dan meningkatkan pendapatan masyarakat kita, income kita, menyediakan lapangan kerja. Itu yang harus kita perjuangkan sekarang, Pak, untuk mencapai visi Indonesia 2045. Diharapkan Indonesia bisa masuk ke dalam 10 besar, 7 besar ke-7 lah Pak, PDB ke-7 terbesar dunia tahun 2045, dan Indonesia bisa mencapai rata-rata pendapatan per kapita di atas 12.500 di tahun 2045 atau bahkan sebelum tahun 2045. Exercise kita di Bappenas itu Pak, kalau kita tumbuh 6% per tahun setelah COVID-19 ini, kita bisa mencapai negara berpendapatan tinggi itu di tahun 2043 Pak. Bu, melihat angka ini apa enggak enggak mengerikan itu. 20.000 tapi sekarang baru 3.900. Ya. Tapi pengalaman Korea 17 tahun bisa, Pak. Yeah. Ada beberapa negara yang dalam waktu 17-20 tahun itu bisa graduate menjadi high income economy, Pak. Yeah. Artinya yang sedang kita dorong sekarang adalah bagaimana kita mencapai cita-cita itu, Pak. Nah, salah satunya yang sedang kita siapkan adalah kita menyusun redesign dari transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID. Ya, Bu. Itu yang mau kita kemas nih tahun ini, Pak, ya. Menjadi basis kita semua. Ya, kalau perbandingannya Korea, itu Korea itu kan punya kultur yang kuat ya, satu kultur inovasi sehingga dia melampaui negara-negara Eropa, bahkan Jepang dilewati. Yang kedua kultur kerja keras, kelihatannya apakah itu juga dipersiapkan? Iya Pak, jadi ada 6 strategi besar transformasi ekonomi Indonesia yang sudah diluncurkan oleh Bappenas tahun lalu Pak. Ya. Nah strategi pertama itu adalah memang peningkatan human capital. Itu menjadi strategi nomor 1 Pak. Memang betul yang tadi Pak Bambang sampaikan ya Pak, bahwa untuk kita bisa produktif pasti human capital penting, budaya kerja penting ya Pak, dan kesehatan manusia juga penting menjadi modal bangsa untuk maju. Yang kedua, strategi yang kedua adalah produktivitas sektor ekonomi Pak. Di dalamnya ada industrialisasi. Ketiga, ekonomi hijau dan ekonomi biru yang akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia masa depan. Mengingat Indonesia negara maritim, tetapi kita belum memanfaatkan potensi ekonomi biru kita secara maksimal untuk pertumbuhan ekonomi, Pak. Ini yang sedang kita dorong. Yang keempat adalah transformasi digital. Kelima, kita meningkatkan integrasi ekonomi domestik menjadi satu kekuatan yang kita sebut dengan economic powerhouse, Pak. Karena sekarang dengan kondisi geografis kita seolah-olah antara satu pulau dengan pulau lain disconnected ekonominya, Pak.
Nah, ini yang harus kita coba bagaimana saling melengkapi dan terintegrasi sehingga menjadi satu kekuatan ekonomi bangsa, di mana kita pasar yang besar. Sebenarnya kalau kita memenuhi kebutuhan kita sendiri, kita bisa maju, Pak, karena pasarnya besar. Dan yang terakhir yang Bapak sudah dengar di berita tanggal 18 Januari itu, yang ke strategi ke-6 adalah pemindahan ibu kota negara. Nah, itu. Mau tanya sedikit tadi tentang perbandingan ya. Mungkin perbandingan dengan Cina akan lebih mirip untuk Indonesia karena jumlah penduduknya besar. Kalau Korea kan kecil gitu ya. Jadi teknologi jadi andalan itu. Bagaimana menurut Ibu? Saya sepakat, Pak. Hanya memang kan Cina sekarang belum masuk kepada high income economy, Pak. Dia masih dalam kategori upper middle income, Pak. Kita tahun 2019 sudah masuk upper middle income juga. Tapi memang level pendapatan per kapitanya Cina sekitar 8 ribuan ya, kita di 4 ribuan waktu itu, Pak. Tapi kita masih sama-sama dalam kategori upper middle income. Baik, sekarang pindah ke ibu kota negara yang baru, yang banyak orang meragukan, tetapi Ibu optimistis bahwa itu justru akan jadi peluang. Bagaimana menerangkannya? Satu hal, Pak, yang selalu kami sampaikan ke publik adalah pemindahan ibu kota itu kan bukan sekedar kita memindahkan administrasi pemerintahan, tapi di lain pihak pada saat kita memindahkan administrasi pemerintahan, kita juga menyiapkan, Pak, pengembangan sektor-sektor ekonomi di dalam ibu kota negara dan daerah penyangganya di sekitar Kalimantan Timur. Sehingga dalam jangka menengah panjang ini dampak ekonomi akan terus berlanjut, Pak. Itu satu. Yang kedua, dalam jangka pendek tentunya dengan mega project, kita sebutkan ini mega project. Dengan adanya mega project ini terutama dalam pembangunan konstruksi infrastruktur dasar maupun nanti pembangunan rumah, kantor maupun kemudian nanti kawasan komersial yang akan dikembangkan di sana. Ini tentunya dalam jangka pendek akan menciptakan aktivitas perekonomian baru, Pak. Di mana kalau kita tahu proyek-proyek konstruksi itu akan menciptakan pasar baru untuk bagi para industri, karena memang ini adalah kita sebutkan dalam istilah ekonominya ini kita creating demand, Pak. Kita menciptakan permintaan dalam perekonomian kita, sehingga nanti pasti ada akan permintaan untuk baja dan besi, kemudian bahan-bahan baku untuk konstruksi cat, keramik, kemudian nanti semen, dan kebutuhan lainnya, furniture, dan lain-lain. Ini kalau kita supply dari industri domestik, ini akan bisa mendorong produktivitas maupun mendorong peningkatan output dari sektor industri dalam negeri. Ini yang kita sebutkan dengan dia sebagai pull factor untuk industri lain bergerak. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Untuk tadi ya meningkatkan ekonomi yang menurut saya spektakuler itu kalau bisa tercapai. Dibutuhkan industri, strateginya melalui industri. Industri membutuhkan listrik, yang ada yang meramalkan kira-kira nanti 2045 itu mungkin 6-7 kali dari kebutuhan sekarang. Nah, padahal belum lama ini sudah krisis, misalnya pasokan batu baranya berkurang. Kalau menurut Ibu ke depan seperti apa ini penyediaan listrik?
Saya tidak terlalu khawatir Pak ke depan karena banyak teknologi yang sudah sedang dikembangkan ya Pak. Pertama, batu bara kita kan sebenarnya adalah memang salah satu negara yang memiliki cadangan batu bara yang cukup besar. Cuma kemarin karena memang harga batu bara di pasar internasional melambung tinggi, itu menyebabkan orang berbondong-bondong. Biasalah ini Pak, supply and demand ya, hukum supply and demand. Jadi karena demand-nya lagi harga tinggi, otomatis mereka berbondong-bondong lebih senang untuk mengejar ekspor dibandingkan menjualnya di dalam negeri. Nah, itu pasti karena ada margin yang mereka dapatkan. Tapi ini bisa kita sikapi dengan kebijakan, Pak. Toh kalau ada memang diwajibkan tidak boleh ekspor dan lain-lain, ini akan tetap tercukupi. Yang kedua kan kita sudah mulai mengembangkan teknologi ekonomi sirkular yang memanfaatkan sampah untuk menjadi RDF, Pak, untuk menjadi bahan baku. Nah, ini kan nanti nilai energinya sudah mirip-mirip dengan nilai energi batu bara, Pak. Ini sudah ada banyak dilakukan. Dan yang ketiga ada juga nanti pengembangan DME dan nantinya juga ke arah depannya Indonesia akan menuju kepada energi baru terbarukan, Pak. Jadi kebergantungan kita kepada batu bara akan semakin lama semakin berkurang. Saya juga sudah berdiskusi ini dengan pakar-pakar energi, jadi banyak alternatif yang disiapkan. Nah, sekarang yang menarik seperti Bu tadi sampaikan ya mengenai ekonomi hijau tadi, yaitu peran sawit. Sawit ini luar biasa, artinya harganya tinggi, cuma kemudian berdampak kepada kebutuhan dalam negeri, baik untuk minyak goreng maupun untuk biofuel itu. Nah, maksud saya begini. Apakah potensi sawit yang begitu besar itu juga direncanakan akan dikembangkan lagi? Betul, Pak. Memang butuh lahan. Apakah lahannya juga siap? Kami lebih mendorong intensifikasi, Pak. Jadi kita melihat bukannya untuk kemudian menambah lahan baru yang kemudian membabat hutan-hutan yang ada, Pak. Tapi kami melihat banyak sekarang lebih dari 50% kebun sawit itu adalah kebun sawit rakyat yang yield-nya masih rendah. Nah, ini yang harus diintensifkan, Pak. Sehingga yield-nya itu bisa kita tingkatkan 2 kali lipatnya, Pak. Jadi sudah dihitung oleh teman-teman di Bappenas kalau kita meningkatkan produktivitas dari kebun sawit rakyat itu bisa, Pak, memenuhi kebutuhan. Saya kira ini menarik karena kaitannya saya sudah bicara juga dengan beberapa petani sawit. Masalahnya itu berkaitan dengan pupuk. Jadi mereka nggak suka memupuk karena pupuknya mahal. Itu juga masalah. Ya, dan selain pupuk, bibitnya juga, Pak. Betul, iya. Bibitnya juga yang harus diganti dengan bibit yang lebih bagus, dengan kualitas bagus. Dan cara ininya juga, Pak. Perawatannya, itu yang harus ditingkatkan. Tidak hanya pupuk juga sih, Pak, sebenarnya. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Baik. Kita untuk mengembangkan ekonomi pasti nggak bisa lepas dari negara lain ya, dengan perdagangan, dengan investasi dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya dengan posisi Indonesia sekarang ini memimpin G20 ini, kira-kira apa manfaatnya untuk tadi kerjasama dengan banyak negara itu? Banyak sekali, Pak. Ini dengan kita menjadi presidensi atau menjadi tuan rumah G20 dan
ketua G20 tahun 2022 ini pertama adalah branding, Pak. Tentunya pasti. Branding bahwa Indonesia salah satu negara berkembang yang mampu untuk menjadi tuan rumah dan presidensi G20 tahun 2022. Ini kalau branding nanti kita sukses dan hasil, ini nama dan nama Indonesia maupun branding kita itu akan cukup kuat untuk menarik nanti baik investasi maupun wisatawan ke depan. Yang kedua, Pak, kalau kita menjadi tuan rumah G20 itu kan tidak sekedar KTT ya, tidak sekedar pertemuan tingkat leaders yang di bulan Oktober. Tapi sebelumnya itu ada serial meeting yang ratusan jumlahnya, yang sekarang sudah kita identifikasi lebih dari 150 meetings, Pak. Dari mulai bulan Februari ini sudah ada mulai meeting berbagai working group yang sudah mulai diselenggarakan untuk menuju nanti KTT Oktober. Nah, dengan jumlah meeting yang sangat banyak dan juga meeting ini kan di awal-awal ini dilakukan secara hybrid, Pak. Artinya tetap membutuhkan hotel dan convention. Kemarin juga waktu minggu lalu sudah B20 Business 20 sudah meeting di Jakarta di Hotel Fairmont. Ini fisik, Pak, dan dia hosting dengan jumlah peserta ratusan. Jadi ini salah satu menjadi pemicu penggerak ekonomi Indonesia juga, Pak, di tahun 2022 menjadi titik kunci pemulihan kita pasca COVID dibantu oleh kita sebagai tuan rumah G20. Jadi ini saya pikir satu momentum yang cukup baik, tidak saja untuk membantu pemulihan ekonomi, tetapi juga menjadi branding untuk ekonomi kita ke depan. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersama. Bappenas atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional itu antara tugasnya kan meyakinkan politik supaya mengambil keputusan seperti yang direncanakan oleh Bappenas. Nah, mungkin kan jaringan alumni ITB ini kan ada di mana-mana, termasuk mungkin di lembaga politik, di DPR dan sebagainya. Apakah itu membantu? Membantu, Pak. Ya. Tetap jaringan dan hubungan baik kita dengan berbagai stakeholder ini sangat membantu, apalagi pada saat kita memang untuk mengusung visi bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bangsa. Ini sangat membantu sekali, Pak. Dan bahkan kita juga sering bertukar pikiran dengan para alumni, dan saya pikir ini satu wahana yang terus perlu diperkuat demi menuju cita-cita bersama. Tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang, kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Kemudian terakhir, mungkin ada saran atau harapan kepada alma mater, kepada alumni, kepada mahasiswa, karena pengalaman Ibu sendiri menunjukkan bahwa apa yang dipelajari di kampus dengan tugas ini nanti bisa berbeda. Nah, bagaimana mempersiapkan baik teknis, wawasan, termasuk kesiapan psikologisnya itu mereka harus seperti apa? Pertama, Pak, mungkin perlu juga teman-teman mahasiswa ITB yang sudah mau lulus memulai membaca situasi perkembangan di Indonesia dan global, sehingga bisa mempersiapkan skills apa yang harus dimiliki dan ditambahkan untuk mengantisipasi perkembangan dan permintaan kebutuhan global maupun Indonesia, Pak. Kedua, karena memang ini mau tidak mau kita masuk kepada era transformasi digital, sehingga
jangan lagi, ya saya kelihatannya sih generasi sekarang pasti sudah tidak lagi gagap teknologi ya Pak. Tetapi keahlian jurusan apapun itu di ITB, tetapi tetap harus bisa memiliki kemampuan di bidang digital Pak. Jadi tidak bolehlah kita tidak paham dengan teknologi digital di bidang apapun. Karena ini sesuatu keharusan apabila kita mau terus keep up dan bisa berkiprah dalam masa depan. Yang ketiga, pengalaman kami selama ini adalah perbanyak networking, Pak. Dan ini yang membantu kita dalam bekerja maupun berkarir, maupun kita dalam mengusung satu visi, karena ternyata kerjasama yang baik antar alumni ini menjadi wadah yang sangat kondusif dan produktif untuk kita kita menjalankan pekerjaan kita secara efisien dan juga mendorong dan mencapai cita-cita bersama, Pak. Tapi networking ini sangat membantu sekali. Dan yang terakhir kalau saya boleh pesankan adalah tetap updated, terus belajar, jangan lelah belajar karena ini adalah belajar adalah life learning, Pak. Karena jangan cukup puas dengan apa yang kita miliki saat ini, tetapi harus terus belajar sampai kapanpun dan sampai tua, Pak. Demikian. Baik, terima kasih sekali Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, ST, MSc, Magister Engineering, PhD, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas. Saya kira apa yang disampaikan sangat bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan tadi tercapai. Indonesia 2045 akan menjadi negara dengan penghasilan yang cukup tinggi di atas 12.500 dolar Amerika per kapita per tahun. Terima kasih Bu, sukses. Terima kasih Pak Bambang. Ya, sukses untuk kita semua dan sehat selalu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.